Halo teman-teman, sekarang saya akan share mengenai cara menggunakan pivot table di Excel untuk yang tahap selanjutnya ya. Jadi diharapkan teman-teman sudah memahami bagaimana menggunakan pivot table secara dasar. Kalau bagi yang belum, silakan menonton video tutorial saya mengenai menggunakan pivot table secara dasar ya di link ini. Oke, sekarang saya akan berbagi mengenai lanjutannya. Jadi pivot table itu sangat memiliki banyak fitur ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai beberapa fiturnya. Yang pertama adalah customize layout pivot table, lalu expand collapse ya, lalu sorting, lalu calculated field, lalu value field setting, lalu bagaimana melihat data detailnya, lalu bagaimana mengubah data resultnya menjadi bentuk persentase atau ranking, lalu menggunakan pivot chart, lalu menggunakan fitur slicer. Lalu di akhir video nanti saya akan berikan contoh-contoh kasus apabila teman-teman diminta pertolongan untuk membuat suatu pivot table tertentu untuk menunjukkan kepada atasan atau kepada seseorang yang membutuhkan teman-teman untuk membuat pivot table sehingga bisa dianalisa datanya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai latihan kita, saya mau sedikit jelasin mengenai data contoh yang akan saya pakai ya untuk latihan-latihan kita di video kali ini. Jadi data ini, contoh data ini akan kita pakai sampai dengan akhir video ini ya. Jadi ini adalah data contoh aja. Jadi kalau teman-teman lihat tutorial saya yang sebelumnya, yang pivot table dasar, ini sangat mirip ya. Jadi ceritanya saya sebagai pemilik toko handphone atau smartphone gitu ya, dan saya memiliki beberapa toko yang ada di beberapa area gitu, dan setiap toko itu mengirimkan ke saya hasil penjualannya untuk saya rekap gitu. Dan di sini saya pakai 3 bulan aja dari Januari sampai Maret gitu. Oke, jumlah datanya cukup banyak teman-teman. Jadi saya pakai sekitar 1000 data ya, 1000 lebih ya data ya. Ini untuk menggambarkan kondisi situasi yang yang kerap kali terjadi ya, yang biasa saya alami ketika saya ada di dunia kerja dan saya harus bikin pivot table. Biasanya tuh datanya tuh emang banyak. Jadi saya pakai contohnya data yang banyak supaya benar-benar mensimulasikan atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya teman-teman. Oke, itu dia. Lalu saya jelasin dulu kolom-kolomnya ya. Yang pertama adalah bulatnya, ya udah pasti dia akan menunjukkan Januari, Februari, Maret. Oke, kolom yang kedua adalah merek dari handphonenya atau smartphone-nya ya. Jadi ada Apple, ada Samsung, ada Google, OnePlus dan sebagainya. Oke, lalu yang ketiga tuh kolomnya seri dari setiap mereknya. Jadi kayak Apple tuh dia punya iPhone 15 Pro, iPhone 15, lalu Samsung ada Galaxy S23 ya, teman-teman bisa lihat di sini dan sebagainya ya. Lalu tokonya juga saya sebutin di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 toko saya punya ya. Ini hanya data contoh aja teman-teman. Jadi untuk membantu kita belajar pivot table aja. Jadi ini bukan situasi yang sebenarnya, tapi ini menggambarkan uh, contoh dari kasus yang akan kita pelajari nanti. Oke, lalu yang kolom berikutnya adalah sold item, artinya itu quantity dari item yang sudah terjual ke customer. Oke, lalu yang kolom berikutnya adalah modal. Jadi harga modal saya beli ke pusat ya, saya beli ke Apple, ke pusatnya Apple, harganya 19 juta sekian ya. Lalu yang berikutnya adalah data retail price. Jadi saya jual ke customer berapa. Jadi saya ambil margin. Kalau teman-teman bisa lihat di sini di bagian formula ada angka 20%, jadi saya ambil 20% dari harga modal itu adalah margin saya sebagai keuntungan saya untuk berjualan smartphone. Lalu yang berikutnya adalah total sales-nya teman-teman. Jadi total sales ini sangat simple. Jadi ini adalah hasil perkalian di antara quantity yang terjual dan juga harga retailnya. Jadi kalau di sini satu ya tinggal dikali satu aja, 1 kali 23 sama dengan 23 sekian juta. Kalau di sini 3, ya berarti 3 dikali 17 juta sekian, maka akan menghasilkan 52 juta sekian gitu.
Jadi ini adalah total sales. Oke. Jadi data ini akan sekali lagi data ini akan kita pakai untuk latihan-latihan kita selanjutnya sampai selesai. Oke. Oke teman-teman, yang pertama saya akan coba sharing mengenai gimana sih kita mengcustom dari tampilan pivot table yang kita punya. Oke, sebelum ke customisasi, saya akan coba bikin pivot table-nya dulu teman-teman. Nah, karena table-nya ini gede ya teman-teman, jumlah datanya banyak. Jadi saya saranin daripada kita blok dari B4 kita drag ke bawah untuk hanya sekedar ngeblok, mendingan kita pakai shortcut aja teman-teman. Saya saranin pakai shortcut Ctrl A, lalu A-nya sekali lagi teman-teman. Jadi A-nya dua kali ya, Ctrl A, supaya bisa kepilih sama header-nya juga. Oke. Setelah itu, setelah di blok ini, teman-teman bisa langsung ke insert lalu pivot table. Klik aja pivot table. Nah, sekarang kita mau coba untuk bikin pivot table-nya tuh di worksheet yang berbeda dari worksheet data source-nya ya. Oke, kita klik OK aja di sini, dia akan bikin sheet baru kayak gini teman-teman. Oke, di sini akan ada area di mana nanti Excel akan bikinin hasil pivot table seperti apa. Di sebelah kanan ada pivot table fields, di mana kita bisa drag and drop semua fieldnya ke bagian rows atau kolom atau ke value atau filter. Oke, saya akan masukin merek ke bagian rows, seri juga, lalu toko ya, toko saya seret ke kolom, ya, saya jadiin kolomnya, lalu sold item akan saya masukin ke value. Oke, itu aja dulu. Simple dulu aja ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan defaultnya. Nah, gimana caranya kalau teman-teman nggak terlalu struck atau nggak terlalu suka dengan tampilan ini, pengen sedikit tak-atik supaya ya sesuai dengan keinginannya teman-teman. Ya, saya nggak tahu ya keinginan teman-teman seperti apa. Nah, kita punya namanya menu desain. Nah, di sini kita bisa coba utak-atik teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini ada subtotal. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini ada merek Apple, Google, OnePlus, dan sebagainya. Dan setiap merek ini dia punya subtotal teman-teman ya. Nah, gimana caranya supaya saya nggak mau nampil itu? Oke, kita tinggal klik aja do not show subtotal. Oke, dia akan langsung hilang teman-teman. Jadi hanya totalnya hanya di bagian serinya aja, gitu teman-teman. Oke, gimana cara ngembalikinnya lagi? Dia akan kita akan pakai yang show all subtotal at top of group aja ya. Nah, dia tampilannya seperti defaultnya seperti ini. Jadi balik lagi seperti semula. Ya, teman-teman bisa pilih-pilih, bisa utak-atik sendiri. Lalu bagian grand total, nah di sini kan grand total teman-teman bisa lihat di kolom I ada grand total. Lalu di bagian paling bawah ini juga ada grand total. Nah, ini di sini teman-teman bisa otak-atik ya di bagian grand total. Misalnya nggak suka kayak grand total, tinggal di offin aja, nah, dia langsung hilang ya. Yang baik yang di kolom maupun yang di bawah gitu. Oke, kita balikin seperti semula. Oke, untuk report ya ini nggak terlalu kelihatan di sini ya teman-teman ya. Ini nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau teman-teman nggak suka dengan warna lain, ini kan defaultnya biru ya. Teman-teman bisa pilih di sini. Bisa pilih di sini, ini warnanya abu-abu, ini warnanya hijau, ya ini warnanya agak krem gitu, beige gitu ya. Lalu di sini agak kuning gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja gitu. Kalau saya senang warna biru ya, defaultnya. Lalu kalau suka ada strip-stripnya, teman-teman bisa pakai banded rows kayak gini. Ya, supaya membedakan barisnya supaya lebih kelihatan ada apa bedanya antara baris satu dengan baris lainnya. Nah, ini kalau untuk banded column saya nggak terlalu suka sih pakai ini, jadi saya mendingan nggak usah. Oke, oh ini apa row header dia ada contringannya, saya nggak terlalu. Oh ini bagian mereknya ini akan jadi tulisannya bold gitu teman-teman. Kalau ini untuk bagian kolom headernya. Oke, jadi demikian teman-teman untuk mengcustomnya kita bisa ke bagian menu desain aja. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk bagian seksi ini. Jadi teman-teman bisa mengcustom dengan cara klik desain itu aja tuh. Baik teman-teman, sekarang kita mau belajar bagaimana kita melakukan expand dan collapse ya. Jadi kita tahu teman-teman di data contoh kita, sekarang kita memiliki merek dan
seri ya. Jadi setiap merek itu terdiri dari seri. Nah, kalau di pivotnya teman-teman, ditampilkannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak hierarkis gitu teman-teman. Jadi ada, kalau kita klik tombol plus, dia akan expand, namanya expand. Dia akan menampilkan detail dari serinya di bawahnya. Tapi kalau kita collapse ya, atau artinya collapse ya, kalau kita klik minusnya, collapse dia akan menutup ya. Oke. Kalau kita mau melihat secara keseluruhan bagaimana caranya teman-teman? Kita tinggal klik aja di sini ya, lalu kita ke pivot table analyze ya, ke menu pivot table analyze, lalu kita tinggal pilih di bagian sini nih teman-teman. Jadi di bagian agak kiri itu, di active field di situ ada logo ya, kayak semacam paragraf, tapi ada icon plus dan minusnya teman-teman. Nah, itu artinya untuk expand secara all atau collapse secara all. Oke, kita coba dulu. Kita ini semuanya tertutup ya, collapse semua ya. Jadi kita mau coba expand all. Nah, gitu teman-teman. Jadi caranya tinggal pilih salah satu aja, salah satu merek. Kita tinggal bisa klik expand all, dia akan expand all. Jadi kita tidak perlu expand satu-satu teman-teman maksudnya. Nah, kalau ini kan sudah terbuka semua teman-teman. Bagaimana kalau kita mau collapse secara all gitu ya? Kita tinggal pilih salah satu juga. Sama teman-teman, di bawahnya ada collapse field, ada ya, ada emoticon atau tanda minus gitu, merah ya, di sini. Tinggal diklik aja. Nah, dia akan collapse secara sekaligus. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan plus atau melakukan expand atau collapse secara satu-satu gitu teman-teman. Gitu maksudnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar gimana caranya mensorting ya. Jadi kalau kita lihat di pivot table kita nih, ada hasil penjualan item ya setiap toko ya. Ada dari best sell store, Dinoselindo dan sebagainya, sampai ke grand totalnya. Nah, di sini ditampilkan defaultnya belum disorting ya. Teman-teman bisa lihat sini 53 ya, itu. Atau disorting tapi dia mulainya dari yang terkecil ke yang terbesar gitu teman-teman. Dinoselindo juga dia belum tersorting. Sini ada 60, sini ada 64, ada 58 di sini ya. Dia belum tersorting. Nah, gimana caranya untuk melakukan sorting? Ya tinggal diklik kanan aja teman-teman. Klik kanan di bagian ya, di salah satu sel aja. Misalkan gitu, di sini di kolom B ya, di kolom yang mau kita sorting teman-teman. Jadi kita tinggal klik salah satu selnya, lalu klik kanan ya. Setelah klik kanan nanti ada menu sort. Nah, teman-teman tinggal pilih mau sorting dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Jadi kalau saya lebih suka yang besar tuh di atas ya. Jadi sort largest to smallest. Jadi saya tahu, oh di toko ini best sell store yang paling banyak terjual adalah handphone Xiaomi ya. Lalu kedua Google, lalu OnePlus. Lalu yang terendah adalah Apple gitu. Nah, bagaimana dengan toko sebelahnya? Kita juga bisa lakukan sorting largest to smallest. Oke. Kalau di toko saya satunya di Dino Selindo, Google yang paling banyak terjual ya, smartphone merek Google paling banyak terjual sebesar 72. Lalu yang paling terkecil adalah handphone merek Samsung dengan jumlah penjualan 58. Oke. Lalu teman-teman juga bisa sorting di bagian grand total, klik kanan, sorting largest to smallest ya. Nah, kita bisa lihat secara keseluruhan, jadi secara keseluruhan tokonya, kita bisa lihat bahwa Xiaomi yang paling banyak terjual, yaitu sebanyak 405 unit ya. Lalu yang paling sedikit terjual adalah smartphone merek OnePlus ya, dengan jumlah sebesar 334 unit. Jadi cukup mudah teman-teman, tinggal klik kanan aja, lalu melakukan sort dengan cara pilih menu sort, lalu pilih yang dari smallest to largest atau dari largest to smallest gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar untuk menambahkan satu kolom baru yang tidak ada di data source. Jadi kalau teman-teman kayak misalkan
mau bikin kolom untuk menghitung profit misalkan teman-teman. Di sini saya tidak punya kolom profit di data source-nya, tapi saya langsung mau menambahkan di pivot table-nya aja gitu teman-teman. Itu bisa tuh teman-teman. Jadi caranya gampang banget. Kita tinggal bikin pivot table seperti biasa. Teman-teman pakai shortcut aja ya, Ctrl A, lalu A-nya sekali lagi supaya header-nya terpilih. Oke, lalu kita bagian insert, lalu pergi ke bagian pivot table ya. Lalu di sini biarin aja table range-nya, lalu new worksheet seperti biasa, lalu oke aja. Oke, kalau udah muncul area untuk di pivot table-nya, nah, teman-teman bisa pilih yang serinya, masukin ke rows ya. Oke, jadi saya punya satu kolom yang isinya seri-seri dari smartphone-nya ya, secara detail gitu ya. Mereknya nggak usah deh. Mereknya nggak usah, lalu saya mau total sales-nya dipilih ke bagian values. Oke, nah sekarang saya udah punya satu kolom yang berisi data total sales untuk setiap smartphone. Oke, smartphone yang terjual. Nah, karena di data source-nya saya udah kasih rumus ya di sini. Jadi saya ambil marginnya itu kan 20% dari harga modalnya ya. Oke, 20%-nya. Maka saya tinggal kalikan aja 20%. Jadi untuk mengetahui profitnya saya tinggal kalikan 20% aja teman-teman. Cara bikinnya gimana? Calculated field, tinggal klik salah satu selnya aja, lalu teman-teman bisa ke pivot table analyze, lalu di bagian agak kanan tuh ada field, items, dan sets. Nah, di situ ada drop down, bisa diklik, nanti akan muncul menu, pilihan menu, pilih yang calculated field. Nah, di form ini nanti akan ada pilihan untuk memasukkan nama, ya kita masukkan nama dari calculated fields-nya ya. Misalkan saya mau kasih nama profit gitu ya. Oke, lalu formulanya. Nah, formulanya di sini teman-teman bisa ambil fields-nya yang paling bawah. Jadi fields ini akan ditampilkan di sini. Nah, fields-nya itu tinggal kita klik, double klik aja, dia akan ke, ambil ke atas. Ini nolnya dihilangkan aja. Itu kan defaultnya teman-teman. Lalu dikali dengan 20%. Ya. Dikalikan dengan 20%, kalau udah tinggal di OK aja teman-teman. Nah, dia akan langsung muncul di sebelahnya sum of total sales. Namanya sum of profit. Jadi dia eh, nambahin kolom yang tidak ada di table source-nya teman-teman. Oke, supaya enak kita kasih koma ya. Lalu kita rapikan, nolnya kita buang. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Jadi saya punya profit sekitar dari Galaxy A14 terjual 113 juta ya, 303.000. Saya profit dari 113 itu, saya profitnya 22.660.600 gitu. Oke, satu contoh lagi, misalkan saya pengen nambahin harga PPN ya, PPN 11% gitu ya. Tinggal pilih aja lagi, klik salah satu, lalu teman-teman ke bagian pivot table analyze, lalu field item sets, caranya sama ya. Mungkin harganya sales plus PPN gitu ya. Nah, kita tahu harganya harga PPN itu kan ditambahin 11%-nya ya, berarti total sales dikali 1 plus 11% gitu. Oke, langsung ketemu angkanya. Oke. Jadi ini adalah harga yang setelah kena PPN, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi ini akan langsung ditambahkan di sini. Ya, jadi caranya sangat mudah. Ini kolom ini tidak ada di table source, tapi bisa langsung kita tambahkan di tabel pivotnya ya. Oke, gitu teman-teman caranya. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar gimana caranya menyeting field settingnya ya di sini, setting untuk value-nya ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini, kalau kita memindahkan misalkan total sales ya ke bagian value, dia defaultnya adalah sum ya teman-teman. Tapi teman-teman sebetulnya bisa pilih selain daripada sum gitu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman butuh, aku nggak butuh sum ya, aku butuhnya average gitu ya, atau rata-rata penjualan di setiap tokonya ya. Oke, untuk produk Galaxy A14 itu berapa gitu. Teman-teman gampang ya, tinggal klik di sini di bagian values-nya untuk total sales-nya.
Lalu di situ akan muncul kayak semacam drop down gitu. Teman-teman tinggal pilih aja yang value field setting. Ya, jadi untuk value field settingnya teman-teman bisa pilih di sini defaultnya sum. Nah, teman-teman bisa pindahin ke average gitu teman-teman. Nah, ke average. Nah, di sini cukup banyak ya teman-teman, nggak cuma sum sama average, ada sum, ada count, ada max, ada min. Tapi saya nggak, jujur saya nggak pakai semuanya. Tapi teman-teman boleh utak-atik ya sampai bawah tuh ada banyak pilihannya. Nah, sekarang saya mau contohkan gimana kalau saya pengen pakai average-nya aja. Oke, saya pindah ke average lalu saya klik OK. Oke, nah sekarang saya bisa tahu nih smartphone ini Galaxy A14 itu rata-rata terjual di toko itu sebesar 5.395.381. Oke, jadi kita bisa tampilkan average-nya ya, selain daripada sum. Oke, nah teman-teman udah tahu caranya. Nah sekarang saya mau tahu nih, bener nggak nih Galaxy A14 rata-ratanya segini. Kita bisa tinggal double klik aja teman-teman di bagian sales ini ya untuk melihat detailnya di seluruh toko. Nah, nanti Excel akan bikinin pivot table baru ya. Itu yang berisi detail ya, detail dari data yang mau kita lihat tadi ya. Tadi kan saya lihat Galaxy A14 ya. Kita gedein dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini Galaxy A14, ini di seluruh toko ya. Untuk seluruh bulan Januari, Februari, Maret. Oke, cuman ini belum disorting aja. Tapi kalau kita lihat di bagian total sales ya di kolom H ini, kalau kita sorot ya, sini, maka akan kelihatan ya average di bagian bawah nih teman-teman. Atau kita bolehlah di sini, ya kita totalin dulu sama dengan berapa nih. Sum, oke, segitu ya. Tadi sumnya segini ya. Biar enak kita kasih ini deh. Lalu di bawahnya average-nya misalkan ini ada 22 berarti 21 ya. Average-nya berarti ini dibagi 21. Oke, benar ya teman-teman, 5.395.380,95 ya, sama dengan yang ini. Jadi teman-teman secara cepat bisa langsung dapetin average-nya untuk penjualan satu unit Galaxy A14 ya. Unit Galaxy A14 itu terjual di seluruh toko itu rata-ratanya berapa. Kayak gitu teman-teman. Oke, lebih jauh tentang bagaimana cara melihat data detailnya, teman-teman tadi saya sudah singgung ya gimana cara ngelihat data detailnya, tinggal double klik aja di salah satu sel di kolom yang kita pengen lihat detailnya teman-teman ya. Tadi saya udah contohkan gimana cara ngelihat data average-nya untuk penjualan salah satu produk ya. Misalkan sini Galaxy A54 ya. Oke, maka akan kelihatan seluruhnya ya, yang terjual di seluruh toko, tapi untuk seri tersebut aja ya. Lalu kita bisa lihat total sales-nya. Oke, jadi ini sangat membantu teman-teman apabila teman-teman pengen cross-checking, pengen nyocokin data, ya, analisa data juga. Ini sangat-sangat berguna untuk melihat detail datanya. Oke, saya contohkan lagi, misalkan saya punya pivot table seperti yang tadi, seperti yang ini. Ya, misalkan saya pengen lihat iPhone yang terbaru ya, misalkan iPhone 15 Pro ya. Itu kalau saya klik di bagian sel yang ini untuk toko best sale store aja, misalkan saya double klik di sini, maka yang tampil hanya untuk toko best sale store-nya aja gitu. Untuk Januari, Maret, dan Februari. Januari, Februari, Maret ya, ini belum disorting. Teman-teman bisa sorting juga, misalkan pengen sorting dari sini. Jadi dari Januari, Februari, Maret, oke. Oh ini karena F-nya itu sebelum Januari, oke nggak apa-apa. Ya, jadi bisa di sorting ya teman-teman. Oke, bisa di sorting juga, bisa di filter ya. Misalkan saya pengen ngelihat yang di sini, ngeklik detail yang di sini gitu, bukan yang di sini. Artinya saya akan ngelihat seluruh detail penjualan di seluruh toko karena ini kan grand total teman-teman. Jadi seluruh tokonya akan tampil ya. Coba ya kita klik detailnya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi seluruh tokonya akan ditampilkan ya. Jadi kita akan langsung bisa tahu oh ternyata salesnya segini ya. Ya.
Oke, jadi teman-teman bisa melihat kegunaan dari detail data ini sangat-sangat membantu kita untuk cross checking ya, untuk melakukan analisa dan sebagainya. Dan teman-teman bisa sesuaikan lagi untuk kebutuhan teman-teman di pekerjaan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar gimana caranya kita bikin tampilan ini bukan dalam dalam apa satuan uang gitu ya, tapi pengen kita bikin persen gitu ya. Nah, persen misalkan kita pengen bikin misalkan semacam perbandingan penjualan produk satu dengan produk lainnya tuh gimana gitu. Paling enak pakai persen gitu teman-teman. Oke, kita balikin lagi dari average ke sum ya, biar enak. Oke. Nah, kita pengen tahu, nah ini kan ada grand totalnya di bawah ya 529 miliar ya, 519 juta 282 ribu rupiah. Oke. Nah, kita pengen tampilin ini bukan pakai satuan uang gitu teman-teman. Nah, kita tinggal klik kanan aja di salah satu selnya, lalu kita tinggal pilih ya. Nanti akan muncul kayak semacam menu kayak gini. Nah, teman-teman bisa pilih show value as ya. Nanti nanti di situ ada banyak pilihan, teman-teman bisa coba-coba sendiri. Nah, di sini saya demokan untuk yang percent of column total gitu ya. Nah, di sini akan langsung kelihatan teman-teman. Jadi ditampilkannya penyajiannya secara persentase ya. Paling bawah tentu saja dia akan 100% teman-teman. Jadi penjualannya paling bawah totalnya akan 100%. Nah, ini karena datanya belum terurut ya. Saya biasanya lebih suka yang paling besar itu di atas gitu teman-teman. Maka tinggal saya urutin aja sort ya, largest to smallest ya. Nah, jadi kita bisa tahu teman-teman untuk penjualannya paling tinggi itu di diberikan oleh ini ya, unit Pixel Fold ini ya, lalu Galaxy Z Fold, lalu iPhone 15 Pro gitu ya. Oke, lalu sampai paling bawah adalah Oppo A58 itu menyumbang 0,32% dari total penjualan gitu teman-teman. Oke, itu cara menampilkan secara persentase. Nah, teman-teman juga bisa pilih misalkan teman-teman mau pakai ranking gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada rank smallest to largest, rank largest to smallest gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini pakai ranking nih teman-teman. Jadi ranking pertama itu diisi oleh Pixel Fold, Galaxy Z Fold, iPhone 15 tadi karena sudah saya sorting. Itu teman-teman bisa balik lagi misalkan sortingnya dari smallest to largest, maka dia akan ditampilkan yang paling apa ya, penjualannya paling rendah tuh di atas gitu. Oke, itu. Nah, ini sangat berguna teman-teman kalau teman-teman nanti untuk membuat pivot chart. Ini akan sangat berguna karena untuk membandingkan setiap penjualan antar produk ya, terus penjualan antar toko itu juga nanti sangat berguna ya. Kita tentunya nanti akan latihkan di video berikutnya, di latihan berikutnya untuk eh, bagaimana membuat chart ya dari berdasarkan persentase ini. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar bagaimana cara membuat pivot chart ya. Kita di latihan sebelumnya sudah pernah membuat chart ya, tapi di sini kita pengen bikin pivot chart ya. Nah, itu letak menunya beda teman-teman. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan coba demokan. Eh, untuk perbandingannya kita nggak mau pakai seri deh, serinya kita balikin, lalu kita pakai merek aja, biar lebih sedikit ya. Kalau terlalu banyak nanti terlalu rame grafiknya ya, kita malah jadi bingung teman-teman. Oke, kita pakai merek aja, lalu mungkin ini sum of total salesnya kita balikin dulu, kita pakai yang sold itemnya aja ya, jadi yang terjual itu berapa gitu. Oke, jadi unitnya ya, unit yang terjual ini berapa, kita nggak pakai rupiahnya gitu. Nah, cara membuat pivot chartnya gimana? Nah, tinggal klik aja di bagian sini teman-teman, lalu ke pivot table analyze ya, di sini nanti akan ada pivot chart ya, di bagian kanan itu ada pivot chart ya.
Oke, tinggal diklik aja. Nah, teman-teman tinggal pilih sesuai dengan selera ya, teman-teman. Kalau saya sukanya pakai pie ya, pakai pie gitu. Gitu teman-teman. Eh, saya sukanya yang 3D gini ya, biasanya. Dan saya bisa langsung klik OK aja. Nanti dia akan langsung buatkan Excel, langsung buatkan di sini teman-teman. Oke, mungkin saya juga tambah filternya, bulannya saya taruh di bagian filter teman-teman. Jadi saya bisa lihat bulan bulan Januari misalkan gitu. Oke. Nah, nanti akan dia langsung mengkoreksi dari grafiknya juga, teman-teman. Oke. Gitu teman-teman caranya. Jadi tinggal diklik aja di bagian sini, lalu ditampilkan di sini. Lalu kalau saya mau tampilkan secara persen, tadi saya sudah ajarkan ya, sudah saya sharing cara bikin jadi persen itu pakai show value as, lalu kolom total aja. Ya, udah jadi persen ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau utak-atik di sini bisa ya. Di sini juga udah ada bulannya ya, ada bulan Januari, Februari gitu ya. Nah, kalau kita mau pilih multiple item, misalkan saya mau pilih Januari sama Februari aja, teman-teman bisa cek ya kotak yang di sini select multiple item. Oke, langsung ke bisa dipilih nih ada checkboxnya. Saya mau Januari, Februari aja gitu. Nah, dia langsung akan mengkoreksi ya. Gitu teman-teman. Kalau kita mau tampilkan persen di sini bagaimana? Tinggal kita klik di sini ya, lalu pilih add data labels. Oke, jadi add data labels nanti nilai persentasenya akan ditampilkan di setiap area di dalam pie chartnya ya. Oke, sebagai contoh nih Apple ya, saya cara membacanya adalah Apple itu warna biru ya di sini ya. Maka yang ini Apple ya 15,8% dia. Oke. Lalu mereknya juga bisa kita atur di sini teman-teman. Kalau misalnya kita nggak mau semuanya tampilin, saya mau cuman Apple sama Google aja. Misalkan saya mau bandingin Apple sama Google, gimana sih perbandingannya? Oke, nah dia akan langsung membandingkan ya Apple dengan Google. Apple yang warna biru, Google yang warna orange ya. Jadi lebih banyak penjualan Google gitu ya. Di sini akan langsung menseleksi gitu teman-teman. Oke, kalau kita tambah satu lagi, saya mau bandingin Apple sama Samsung deh. Gitu. Oke, jadi perbandingan seperti ini Apple dan Samsung seperti itu. Oke, kita balikin lagi semuanya. Ya, itu salah satu ya cara untuk membuat satu grafik ya. Gimana kalau saya mau bikin perbandingan antar toko ya? Misalkan saya pengen tahu toko mana yang paling banyak menjual smartphone gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini, kita bikin satu pivot lagi ya. Ya, yang tadi biarin aja. Oke, langsung kita insert seperti biasa, kita bikin pivot table baru. Oke, kita tarik tokonya sekarang ke dalam rows. Oke. Lalu untuk sold itemnya kita tarik ke dalam value. Oke. Lalu kita ubah jadi persentase ya. Persentase misalkan di sini jadi show value as persentase ya. Oke, sekarang saya mau bikin pivot chart dari sini. Pakai pie lagi ya. Karena pie paling enak ya untuk perbandingan penjualan gitu ya, perbandingan komparasi gitu ya. Oke, tinggal saya pilih di sini add data labels. Oke, di sini saya langsung tahu nih teman-teman. Oh, ternyata kayaknya yang paling gede adalah 17,81% itu adalah Dino Celindo ya. Dia yang paling banyak menjual gitu teman-teman. Oke, ini bisa disorting juga. Ya, bisa disorting. Tinggal disort aja. Oke, dia langsung kelihatan gitu. Oke, itu salah satunya. Kalau mau pakai grafik batang juga bisa ya. Kita coba lagi bikin pivot lagi, misalkan saya mau pakai grafik bar ya, batang atau bar gitu ya. Oke, saya coba mau tarik toko ke sini, lalu sold item ke sini gitu ya. Nah, saya mau pakai grafik batang, tinggal klik selnya, pivot chart, lalu langsung kita pilih ya yang grafik batangnya.
Terserah mau yang mana, teman-teman pilih sesuai selera ya. Ya, kalau saya yang ini aja yang biasa, oke. Grafik batang atau kolom ya. Kalau di Excel itu istilahnya kalau barnya itu ditampilkan secara vertikal ke atas gini namanya kolom ya atau kolom gitu ya. Kalau ke samping dia baru namanya bar gitu. Oke. Oke, saya pakai yang ini aja, lalu klik OK. Dia akan langsung dibuatkan teman-teman. Jadi eh, di sini perbandingannya antara setiap tokonya penjualannya seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa tambahkan bulan ke bagian filter. Nah, di sini mungkin misalkan saya pengen lihat, oh ternyata kalau secara keseluruhan Dino Selindo ini paling banyak menjual ya. Tapi kalau di Januari gimana kondisinya teman-teman? Saya juga pengen lihat. Oh Januari yang paling tinggi adalah misalkan sini saya urutin largest to smallest. Oke, Dino Selindo juga masih unggul ya. Lalu di Februari, oh di Februari best sell store lebih unggul ya. Lalu di bagian Maret, di bulan Maret ya ternyata global sale yang paling tinggi ya penjualannya gitu teman-teman. Jadi ini sangat membantu teman-teman dalam membuat pivot chart ya untuk membuat analisa. Jadi kalau teman-teman diminta sama atasan teman-teman untuk membuat perbandingan pakai pivot gitu ya, gampang caranya teman-teman. Teman-teman udah tahu, tinggal ke bagian pivot chart analyze lalu pilih ke bagian ini ya, ke bagian sini lalu sini ke pivot table analyze langsung lalu pilih pivot chart gitu teman-teman. Oke, caranya sangat mudah teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar bagaimana menggunakan slicer ya, fitur slicer di Excel ini. Jadi kalau kita punya pivot table seperti ini ya, jadi ada mereknya, lalu ada serinya, lalu saya tampilkan sum of total sales, lalu sum of profit ya. Saya mau bikin sedikit tampilannya lebih menarik dengan dashboard sederhana. Nah, itu menggunakan slicer. Slicer itu apa? Jadi slicer itu mirip kayak filter, cuma ditampilkannya dia sendiri-sendiri teman-teman. Jadi misalkan saya pengen slicer untuk merek, lalu slicer untuk seri, lalu slicer untuk toko, itu bisa kita buat masing-masing teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya saya coba demokan dulu. Saya tinggal pilih aja satu cell, saya klik, lalu saya ke pivot table analyze. Nah, di bagian tengah nih, bagian tengah dari menu itu ada insert slicer. Nah, teman-teman klik aja di situ. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Teman-teman bisa pilih mana yang mau dijadikan slicer. Jadi kalau saya demokan di sini saya pakai merek, seri sama toko ya. Oke, kita coba. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ada merek ya, seri dan toko gitu. Secara defaultnya akan kepilih semua karena tampilannya kan di sini juga kepilih semua ya, udah tampil semua. Nah, di sini misalkan saya mau klik Apple aja gitu ya. Otomatis nanti yang tampil di bagian table pivotnya akan yang ditampilkan hanya Apple aja gitu ya. Nah, juga termasuk dia akan mempengaruhi slicer yang keduanya yaitu seri gitu. Ya, slicer yang keduanya yang terpilih adalah iPhone aja. Yang lainnya tidak terpilih teman-teman karena dia mereknya hanya dipilih yang Apple gitu. Kalau saya pilih Google, nah, maka dia akan tampil yang Google aja. Kalau saya pilih Samsung, nah dia yang tampil yang Samsung aja gitu teman-teman. Ya, demikian kalau saya pilih bagian seri, misalkan saya pilih Galaxy Z Flip 4 gitu ya. Nanti yang muncul akan Galaxy Z Flip 4 aja gitu. Nah, ini secara default dia hanya bisa dipilih satu-satu aja gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen lebih dari satu, teman-teman bisa klik yang multi select bagian atas nih tombolnya. Nanti kita tinggal bisa pilih lebih dari satu. Ya. Nah, ini akan langsung ditampilkan di bagian table pivotnya ya. Oke, begitu juga dengan yang toko ya. Misalkan kalau toko saya nggak tampilin di sini ya, nggak tampilin di sini. Tapi kalau saya klik misalkan best sales store aja, otomatis ini salesnya adalah yang untuk best sales store aja. Misalkan saya pengen Dino Selindo, ya dia akan muncul sales dan profit untuk Dino Selindo ya. Misalkan untuk dua toko sekaligus, ya tinggal di bagian multi selectnya saya cek ya. Misalkan best sales store saya gabung dengan Dino Selindo,
maka otomatis sales dan profitnya adalah gabungan dari sales dan profit dua toko, yaitu Best Sale Store dan Dino Selindo. Itu teman-teman. Jadi ini sangat membantu teman-teman kalau teman-teman mau menampilkan semacam dashboard sederhana ya untuk penyajian datanya gitu teman-teman. Ini akan sangat membantu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang setelah kita belajar beberapa fitur dari pivot table, eh, kita sekarang mau belajar bagaimana kita menangani ya dari beberapa kasus yang sering kita hadapi ya dalam contoh pekerjaan. Saya sudah buatkan kasusnya. Jadi ini adalah beberapa kebutuhan ya dari mungkin kantor kita atau pekerjaan kita. Jadi misalkan kita mau pertama ya kita mau mencari merek smartphone penjualan tertinggi dan terendah. Oke, kita buat dulu ya pivotnya. Ini sangat sangat bisa dibantu dengan pivot teman-teman. Oke, Ctrl A, lalu Ctrl A lagi sekali lagi, ya, lalu akan kita bikin insertnya. Sorry, bikin pivot table-nya. Oke, setelah muncul seperti ini, kita akan masukkan smartphone-nya ya. Smartphone-nya ke bagian rows gitu. Karena kita mau mencari smartphone-nya. Misalkan kita cari mereknya aja. Oke, mereknya. Lalu penjualan tertinggi, berarti yang dicari adalah total sales-nya ya teman-teman. Oke, total sales-nya berapa? Lalu teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau teman-teman mau tampilkan sebagai persen bisa, kalau di sini begini begini aja juga udah bisa. Oke, tinggal di sorting aja ya, largest to smallest ya. Oke, jadi tertinggi adalah Samsung ya teman-teman. Jadi ini sudah terjawab ya untuk mencari merek smartphone jualan tertinggi dan terendah. Yang terendah adalah OnePlus gitu. Jadi ini secara penjualan ya, secara salesnya, rupiahnya gitu. Kalau teman-teman mau mencari yang apa, yang unitnya terbanyak terjual, tinggal diganti aja teman-teman. Ini dibalikin lagi ke atas. Berarti yang dicari adalah sold itemnya. Nah di sini teman-teman. Nah tinggal kita urutkan pakai sorting largest to smallest. Ya, jadi yang paling banyak terjual adalah unitnya adalah Xiaomi, yang paling rendah adalah OnePlus gitu. Ini untuk 3 bulan ya. Kalau teman-teman mau pakai filter juga boleh. Sini, oke. Lalu teman-teman bisa pilih bulan mana yang mau dilihat gitu. Jadi ini hanya review aja teman-teman dari latihan-latihan kita sebelumnya supaya kita bisa kembali menggunakan pivot table untuk kasus tertentu, bagaimana cara penggunaannya. Oke, yang berikutnya adalah mencari tipe smartphone penjualan tertinggi dan terendah. Kalau gitu berarti kita harus tambahkan yang di sini teman-teman. Jadi serinya harus kita tambahkan. Serinya di sini. Oke, berarti mereknya nggak perlu ya, mereknya kita balikin aja ke atas. Oke, kalau kalau secara unit ya teman-teman bisa diurutkan di sini. Ini Januarinya saya ganti semua dulu ya, all aja ya, all aja. Lalu di sini bisa kita sort ya, largest to smallest. Oke. Untuk secara unit ya, secara unit yang paling laku adalah Oppo Reno 10 Pro Plus ya. Dan yang paling rendah adalah Oppo A58. Itu secara unitnya. Tapi kalau secara harga, oke. Secara harga berarti kita sold itemnya kita balikin. Kita pakai yang total sales-nya teman-teman. Oke, secara total sales di sini langsung kita sorting aja largest to smallest ya. Jadi secara harga ya untuk profit itu yang paling menguntungkan adalah Pixel Fold dan juga yang paling rendah adalah Oppo A58 gitu teman-teman. Jadi misalkan saya mau tahu yang best seller ya, yang best seller itu yang terbaik yang mana, itu kita pakainya yang sold item tadi ya teman-teman. Jadi pakainya yang ini ya, misalkan yang ini ya, bener ya. Oke. Oke, yang ini lalu kita tinggal sorting aja, balik lagi ke yang tadi. Ya, jadi kalau saya pengen tahu, oh yang paling laku adalah itu,
mungkin saya pengen eh, stoknya saya banyakin untuk yang Oppo Reno 10 Pro, karena daripada kita menolak orderan pelanggan ya, customer kita, lebih baik kita perbanyak stoknya di toko tertentu. Jadi kita bisa tahu, oh trennya paling banyak ini Oppo Reno, berarti kita sediakan stoknya lebih tinggi. Jadi itu sangat berguna buat owner dari toko untuk memilih produk mana yang stoknya mau ditambah gitu ya, dibanyakin, atau stok mana yang yang harus dibatasin karena dia penjualannya tidak terlalu tren gitu ya. Ini sangat berguna untuk itu. Oke, lalu mencari toko yang memiliki profit tertinggi dan terendah. Oke, ini kita ganti aja, yes. Kita balikin ke atas. Yang paling ya, berarti tokonya kita jadikan di baris ya teman-teman. Lalu profitnya kita masukin di sini aja. Profit kita masukkan di bagian value. Oke, lalu setelah kita sorting, coba kita sorting largest to smallest, kita tahu ya, ternyata Dino Celindo itu dia profitnya paling gede, paling tinggi ya. Dan yang paling rendah itu Rimasel, itu secara keseluruhan Januari, Februari, Maret gitu ya. Coba kalau kita mau Januari aja, oke, Master Store itu adalah yang paling tinggi di Januari, oke. Yang paling rendah Rimasel. Kalau di Februari, dia yang paling tinggi balik lagi Dino Celindo, lalu yang terakhir Putra Selular. Lalu untuk Maret, yang paling tinggi adalah Global Sale, yang terakhir adalah Master Store gitu teman-teman. Kalau kita mau balik lagi semuanya, oke, ini tampilan defaultnya seperti ini. Jadi yang paling tinggi adalah Dino Celindo selama 3 bulan. Jadi kita udah tahu jawabannya ya. Oke, yang berikutnya mencari seri smartphone tertentu bestseller di toko mana. Oke, jadi kita pengen tahu ya bestsellernya di mana. Kita tinggal tuker aja tokonya. Tokonya masuk di bagian kolom aja ya. Lalu serinya di bagian sini. Lalu sum of profitnya dibalikin naik ke atas. Sold itemnya dimasukin sini. Oke. Nah, jadi kita tahu ya. Di sini udah ditampilin secara ini ya. Dan total misalkan saya mau, ini jangan bulan ya. Misalkan saya bulannya saya balikin. Saya pengen serinya jadi filter gitu. Oke. Jadi kalau saya pengen tahu misalkan iPhone 15 gitu ya. iPhone 15 tuh di mana aja dia yang paling best seller di mana ya. Oke. Saya tinggal cari aja iPhone 15 ya. 15. Oke, kita bisa lihat nih dari angka-angka ini, oh ternyata yang paling banyak penjualannya di Best Sell Store ya, toko saya yang namanya Best Sell Store ya. Kalau kita tambahkan lagi misalkan tanggalnya kita balikin lagi, misalkan bulannya kita balikin ya. Misalkan bulannya kita tambah di sini. Oke, misalkan bulan Januari gitu ya. iPhone 15 ini lakunya di mana paling banyak? Oh, ternyata ada di Dino Celindo, di paling laku di situ. Oke, lalu saya mau tahu Samsung, misalkan Samsung apa ya? Galaxy Z Fold 5 gitu. Oke, di Januari yang paling banyak ini adalah di Global Sale. Oke, kalau untuk semuanya secara keseluruhan 3 bulan ada di Global Sale juga gitu teman-teman. Jadi udah terjawab ya, mencari seri smartphone. Lalu membandingkan profit antar toko dengan chart ya. Oke, jadi kita tinggal tarik aja tokonya ke bagian sini. Oke, tokonya ke bagian baris ya. Lalu mencari membandingkan profit ya. Berarti profitnya yang ada di sini. Berarti profitnya yang akan kita masukkan sebagai value. Oke, kalau udah kita tinggal klik salah satu di sini. Tinggal kita buat pivot chartnya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buat pakai yang kolom aja, kolom atau bar gitu ya. Oke, perbandingan seperti ini. Jadi secara keseluruhan ini misalkan ini sini serinya masih ya. Oke, serinya saya balikin lagi aja ke atas.
Oke, untuk 3 bulan penjualannya, profitnya yang paling besar itu adalah di Noselindo ya. Noselindo ya, yang paling rendah di sini secara grafik adalah Rimasel. Oke, benar di sini juga. Oke, jadi kita udah bisa bikin perbandingan dengan grafik, dengan pivot table dengan cepat ya. Oke, sekarang yang dibandingkan adalah penjualan antar smartphone dengan cat. Oke, berarti yang kita bandingin bukan toko ya. Tokonya kita balikin ke atas. Berarti serinya kita taruh di bagian rows. Nah, di sini akan ditampilkan penjualannya. Oke, penjualan berarti yang ditampilkan adalah profitnya ya. Atau teman-teman juga boleh pakai total sales. Juga boleh. Profitnya kita balikin lagi ke atas. Lalu pakai total sales ya. Nah, ini ditampilkan di sebelah kanan sini ya. Karena saya pakai grafik kolom ya bentuknya, maka saya perbesar aja biar teman-teman bisa lihat. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi ini karena kurang tinggi kali ya. Bentar. Ya karena kurang ke samping ya. Saya tarik dulu sebentar. Saya kecilin dulu. Oh, ini karena angkanya itu ya terlalu besar ya, teman-teman ya. Coba saya perbesar dulu. Oh, dia nggak bisa ya. Karena dia angkanya udah puluhan juta gitu kali ya. Puluhan juta, jadi dia begini ya, munculnya E. Tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi informasinya. Nah, di bagian bawahnya secara aksis horizontalnya itu adalah untuk seri dari masing-masing smartphone. Lalu grafiknya ditampilkan secara kolom. Kita bisa lihat ya, paling tinggi adalah ini nih, ya pixel ya. Sini pixel. Oke. Oke, yang paling rendah nih kira-kira di Oppo A58 yang ini ya. Oke. Jadi itu untuk membandingkan penjualan antar smartphone dengan cat. Jadi teman-teman sudah bisa eh, paling tidak menyajikan data sesuai dengan permintaan misalkan atasan atau mungkin kolega yang membutuhkan bantuan teman-teman untuk membuat perbandingan data menggunakan pivot table dan juga dengan pivot chart. Gitu teman-teman. Sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Silakan bagikan video ini. Juga kalau misalkan Anda teman-teman menyukai, silakan di-like. Kalau tidak menyukai, silakan di dislike. Atau bisa juga kalau mau ngikutin channel ini, klik tombol subscribe.